100%. Gimana nih persiapannya nih buat UTBK nih? Udah berapa persen kah? Jadi FGD kali ini kita mulai jam 10 ya adik-adik, sambil menunggu teman-teman yang lainnya juga ikut join nih sampai jam 10. Mulai tahun 2021 nol itu nggak ada. Ya, nol itu nggak ada. Gimana nih? Ada semua nih persiapannya menjelang UTBK yang tinggal hitungan beberapa hari lagi nih. Persiapannya udah berapa persen? Ada yang udah 100% persiapannya? Oke, karena udah jam 10 lebih. Jadi untuk FGD kali ini adalah literasi bahasa Inggris ya adik-adik semua. Nah, literasi bahasa Inggris kali ini akan dipandu langsung oleh senior kita yaitu Mbak Sabrina. Untuk waktunya itu nanti 1 jam. Untuk yang ingin bertanya bisa langsung open mic atau enggak melalui chat, nanti akan dijawab oleh Mbak Sabrina langsung. Kemudian untuk mempersingkat waktu, saya silahkan Mbak Sabrina untuk menjelaskan materi-materinya. Silahkan Mbak. Oke, terima kasih Kak. Oke, adik di sini. Kita mulai ya di forum grup diskusi kali ini. Kita akan membahas literasi bahasa Inggris. Nah, sebelumnya kita udah di pertemuan di FGD sebelumnya kita udah bahas juga ya beberapa tipe soal dalam SNBT yang sering muncul di SNBT. Nah, kali ini kita akan lanjut membahas beberapa contoh-contoh soal dan juga cara-cara menjawab ya dalam beberapa tipe tes SNBT biar kalian lebih terbiasa dengan soalnya. Oke, di sini Kakak mulai. Oke. Nah, sebelum Kakak mulai di sini, ada yang masih bingung nggak tentang literasi bahasa Inggris tuh yang harus disiapkan apa sih Kak agar bisa menguasai materinya, atau padahal vocabku masih terbatas banget, atau mungkin teksnya panjang-panjang Kak, aku masih bingung sekarang. Nah, jadi sebenarnya untuk menguasai literasi bahasa Inggris ya di subtes literasi bahasa Inggris itu sebenarnya
vocabulary itu bukan hal yang utama ya, Dek ya, bukan hal yang utama untuk menentukan kalian bisa menjawab atau enggak. Tapi dengan sering-sering berlatih soal. Nah, kemampuan vocabulary itu nanti akan mengikuti ya. Jadi nggak usah minder, nggak usah khawatir kalau aku bahasa Inggris masih tahu itu aja, masih perlu harus pakai Google Translate, Kak, harus masih tahu artinya. Nggak apa-apa, it's okay. Kita masih punya banyak waktu ini ya, beberapa waktu. Kita masih tinggal 28 hari lagi menuju hari tes pertama. Nah, jadi manfaatkan waktu yang kurang dari 1 bulan ini untuk benar-benar berlatih. Karena kunci dari SNBT adalah berlatih soal dan mengukur kemampuan, gitu ya, Dek ya. Jadi semakin banyak literasi soal yang kalian sering baca, sering pelajari, sering kerjakan, maka nanti waktu hari H-tes kalian akan menghadapi beberapa tipe soal, kalian nggak akan shock ya, kalian nggak akan kaget dan karena kalian sudah terbiasa. Nah, salah satunya belajar tips-tips mengerjakan soal dengan mengikuti forum grup diskusi kali ini. Nah, di sini soal-soal yang kakak ambil adalah dari buku ya inti materi UTBK ya dari Magenta Media. Nah, di sini ada banyak dari pembahasan per materinya, per kisi-kisinya, habis itu ada latihan soal, pembahasan, ada paket soal tryout dan pemantapan, jadi lengkap sekali. Nah, di sini nanti kakak akan bahas lebih detail mengenai beberapa tips trik yang bisa kakak bagikan ke kalian untuk yang bisa digunakan kalau mengerjakan soal literasi bahasa Inggris. Nah, untuk kalian yang mungkin udah punya buku ini atau mungkin belum punya buku ini, nah buku ini kakak rekomendasikan sekali ya karena isinya sangat lengkap dan juga sudah memuat semua kisi-kisi dari peraturan Kemendikbud yang baru ya tentang peraturan tes penerimaan mahasiswa baru perguruan. Oke, kita mulai ya. Oke. Nah, oke. Oke, soal yang pertama. Watching cooking shows, ada sebuah tag ya di sini, diambil dari soal referensi UTBK tahun lalu. Oke, watching cooking shows that feature healthy recipe seem to encourage healthy eating in children. Oke, jadi biasanya di paragraf 1 sebuah teks itu nanti akan menentukan ya kira-kira ke bawah. Jadi ya paragraf-paragraf di bawahnya itu akan membahas tentang apa seperti itu. Nah, di sini bisa kita spotlight ya, bisa kita garis bawahi. Nah, di sini kata kuncinya adalah watching cooking show. Jadi menonton reality show memasak yang menyajikan healthy recipe. Ya, ini kata kuncinya, makanan-makanan sehat. Ternyata bisa mengencourage. Encourage itu sama kayak mendorong ya, mempengaruhi atau mendukung ya, mendorong agar anak-anak mempunyai pola makan yang healthy, yang sehat. Nah, kata sebuah penelitian. Nah, ternyata ini sebuah research ya, hasil penelitian. Lalu dijelaskan, the finding from this study indicate cooking program, ternyata sebuah program memasak itu can be a promising tool, bisa menjadi alat atau media yang menjanjikan untuk mempromote ini tadi ya, untuk mendukung ya, mendukung adanya pola makan yang positif untuk anak-anak. Nah, next. Terus, nah, lalu ada peneliti ya, peneliti dari
Frank Swalford dari Tilburg University ya bilang kalau penelitian ini dipublikasikan di jurnal Nutrition Education and Behavior. Nah, intinya itu. Nah, ini adalah penjelasan dari penelitian itu tadi. The researcher engaged melibatkan 125 anak usia 10 hingga 12 yang menonton 10 menit acara televisi. Yang menonton 10 menit acara televisi memasak yang didesain untuk anak-anak. Dan semua ditawarkan snack ya, ditawarkan cemilan sebagai for taking part in the study, karena sudah berpartisipasi dalam penelitian tersebut. Nah, ternyata hasilnya some of the children watch an episode featuring healthy food, while others watch an episode featuring unhealthy food. Nah, beberapa dari anak dalam penelitian itu nonton episode makanan-makanan sehat, sedangkan yang lain nonton makanan-makanan yang kurang sehat. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa mereka yang menonton episode makanan sehat ternyata more likely, ya. Jadi kata-kata more likely ini nanti akan sering keluar di UTBK. Nah, more likely, wait. More likely. Oke, more likely, mereka akan lebih cenderung. Nah, more likely ini cenderung. Cenderung untuk memilih makanan sehat juga, kayak buah, apel, ya, daripada snack yang tidak sehat, seperti chip keripik, seperti itu. Terus, previous research has found children are more likely to eat healthy food such as fruit and vegetable. Ternyata, penelitian sebelumnya juga menunjukkan kalau anak-anak itu juga cenderung untuk makan makanan sehat seperti buah dan sayur jika mereka membantu menyiapkan makanannya seperti itu. Lalu, however, akan tetapi dengan adanya growing reliance, ya, jadi karena ada ketergantungan yang meningkat akan ready prepare food, makanan siap saji, orang tua, semakin sedikit orang tua yang menyiapkan makanan, gitu. Akhirnya, para peneliti itu menyimpulkan bahwa the study was conducted at the children's school. Oh, ternyata penelitiannya ini tadi dilakukan di sekolah, ya, yang mana sekolah itu bisa menjadi promising alternatif untuk mengajari anak-anak pola makan yang sehat, intinya gitu. Oke, teksnya itu ya, jadi dari paragraf 1 ini tadi udah dijelaskan kalau ternyata ada sebuah penelitian yang bilang menonton cooking show, memasak, yang menyajikan resep-resep makanan sehat bisa mendorong anak-anak untuk juga punya habit makan yang sehat, seperti itu. Oke, kita ke soalnya. Oke, soalnya what is the topic of the text? Ya, topic of the text. Nah, pertama-tama biar kalian nggak ambigu dulu. Untuk membedakan topik, ya, dari sekian pilihan banyak jawaban, kok jawabannya hampir mirip-mirip, Kak? Nah, ini kita bahas dulu ya. Tipe soal untuk menanyakan topik atau main idea, ini kata lainnya ya, itu di soal nanti biasanya bunyinya, teksnya berbunyi, soalnya berbunyi, what is the main idea of the passage? What is the topic of the passage? Nah, atau mungkin juga soalnya berbunyi, what is the best title? Nah, ini what is the best title of the passage? Atau what is the author's primarily concern? Ini dia biasanya yang paling sering keluar. What is the author primarily concern? Itu artinya kita suruh nyari ide utama. Nah, sebenarnya juga kita harus bisa membedakan juga perbedaan main idea sama topik. Sebuah main idea, namanya aja idea. Sebuah idea itu dinyatakan dalam berupa kalimat. Kalimat itu berarti ada subjek, ada predikat. Sedangkan kalau topik itu berbentuk frasa. Nah, jadi contohnya,
Kalau main idea berarti karena dia harus berbentuk kalimat, bunyinya akan seperti doing yoga has several benefits for women. Nah, ini kalimat, Dek. Kenapa dikatakan kalimat? Karena doing yoganya ini subjek, has mempunyai, ini berarti predikatnya. Jadi, doing yoga has several benefits for women, ini adalah kalimat. Sedangkan kalau diubah ke topik, berarti harus diubah dalam bentuk frasa, strukturnya menjadi the benefit of doing yoga for women. Nah, ini bukan kalimat, ini frasa, karena nggak ada predikatnya. Jadi, kalau main idenya, melakukan yoga mempunyai beberapa manfaat untuk wanita. Kalau jadi topik harus berupa frasa. Manfaat melakukan yoga untuk wanita. Nah, itu kan frasa ya, dia nggak punya predikat. Oke, lalu sebagai tambahan clue ya, untuk kalian bisa menentukan pilihan jawaban biar nggak terkecoh, amati juga beberapa karakteristik dari main idea. Sebuah main idea atau topik itu dapat ditandai dengan nggak boleh bersifat terlalu umum atau terlalu general, tapi juga nggak boleh bersifat terlalu spesifik ya. Jadi dia nggak boleh terlalu umum dan nggak boleh terlalu spesifik. Spesifik itu maksudnya hanya memuat informasi yang ada di beberapa paragraf gitu deh. Lalu karakteristik berikutnya, sebuah main idea juga itu tidak boleh berupa detail-detail pendukung. Jadi sebuah main idea itu nggak mungkin pilihan jawabannya yang berupa kayak detail-detail pendukung atau supporting detail seperti angka, jumlah, contoh. Nah, itu bukan main idea ya, karena sifatnya hanya mendukung. Oke. Kita kembali lagi ke yang tadi. Nah, di teksnya ini tadi. Oke. Coba kira-kira tentukan dari beberapa yang udah kita kakak kasih clue tadi. Nah, oke. Kita bisa analisa di sini mencari topik. Ya. Oke, kita lihat topiknya. Di sini berarti kata kuncinya yang dibahas pertama adalah watching cooking show. Ini ya harus spesifik ya, enggak. Nah, yang harus jelas cooking show. Nah, ini. Watching cooking show ternyata yang menyajikan healthy. Kata kuncinya juga ini lagi, healthy. Bisa encourage, bisa mendorong agar anak-anak punya healthy eating habit. Nah, punya perilaku kebiasaan makan yang sehat. Jadi, di sini kita bisa singkirkan jawaban yang A ya, karena yang A ini sifatnya terlalu general, terlalu luas deh. Karena yang A, bagaimana anak-anak nonton television cooking program. Nah, ini jelas terlalu nggak jelas ya. Nah, ini bisa kita singkirkan. Karena di teks ini nggak membahas bagaimananya, kan? Jelas, karena dampaknya. Nah, kita juga bisa langsung singkirkan jawaban C. Karena di sini katanya TV program. The program yang dinyatakan oleh TV, stasiun TV mempengaruhi preferensi pilihan. Nah, di pilihan C ini jelas bukan jawaban, Dek, karena nggak ada kata cooking show, nggak ada kata healthy-nya, ya, nggak ada kata eating-nya. Oke, kita lihat yang D. Nah, yang pilihan D, television cooking program impact on children's behavior, attitude, and food-related preference. Oke, di sini ada kata cooking, ya. Lalu ada kata children, dan ada kata food-related preference. Preferensi makanan. Nah,
Mana? Ya, jawabannya yang D ya, tepat ya. Kita bandingkan dengan jawaban yang lain. Yang B, televisi program untuk entertaining, untuk menghibur. Nah, ini sifatnya terlalu luas, terlalu nggak spesifik, nggak ngena ke watching, nggak ngena ke cooking, healthy, dan juga eating-nya. Ini jelas terlalu luas. Oke, gitu ya. Yang E, kenapa salah? Healthy cooking program. Oke, ini ada healthy, ada cooking, ada program, tapi ada kata kontradiktif. Nah, program memasak yang sehat berdampak kontradiktif dengan preferensi makanan. Sedangkan kita tahu tadi dampaknya nggak kontradiktif ya. Jadi kalau menyajikan fitur-fitur makanan sehat juga cenderung memilih makanan-makanan yang sehat. Jadi karena ada kata kontradiktif ini jadi salah. Ya jawabannya yang D ya D ya. Oke. Oke, kita next. Ada pertanyaan Kak di chat Kak. Oh oke, sebentar kita sambil lihat. Oh ini apa? Kontradiktif ya, itu ya. Kontradiktif itu bersifat berlawanan. Dari Ananda, kenapa tapi dia nggak ada kata healthy? Jadi katanya harus ada kata tandai di teks. Ya, jadi maksudnya di sini kita lihat ini mana. Nah, yang D ini dia nggak ada kata healthy ya, tapi di sini ada kata ini behavior, berdampak pada behavior. Nah, perilaku anak-anak. Perilaku itu maksudnya mencangkup tadi ya, berarti kalau dia suka yang sehat, berarti juga makan yang sehat gitu. Kalau yang nggak sehat, berarti juga nggak sehat. Nah ini attitude itu sikapnya dan juga food related preference. Nah, jadi karena yang lain sangat tidak memungkinkan ya, yang mendekati yang D gitu D. Kita lihat ke yang lain. Oke, ya jadi skimmingnya itu oke. Ananda Rizkina. Oke, di Ananda. Jadi skimmingnya itu bukan terus kita hanya baca paragraf ini. Kita nggak harus baca cuma dibaca di awal. Oh, cuma dibaca yang belakangnya. Enggak ya. Skimming itu maksudnya kita membaca cepat dengan cari kata kunci. Kata kuncinya itu bisa ditentukan dari apa, Kak? Kata kuncinya itu bisa ditentukan dari, oh, teks ini secara garis besar itu bahas apa sih, gitu. Yang sering keluar katanya apa, yang dibahas terus-menerus apa. Nah, kita bisa tahu dari itu. Jadi skimming itu bukan terus dibaca aja cepet, terus kita skip gitu, enggak ya, tetap kita harus membaca cepat dengan tujuan biar kita itu fokusnya untuk mencari oh teks ini bahas ini toh, oh yang dibahas lebih itu ternyata yang ininya gitu ya Dek ya. Oke, thank you. Yang kontradiktif itu ya tadi ya berlawanan, artinya berlawanan. Oke, next kita ke next. Oke. Oke. Nah, tadi ya. Oke. Oke, teksnya masih sama. Teks berikutnya. Soal berikutnya masih sama. Masih sama teksnya. Nah, tapi di sini soalnya what can be infer. Ini pasti juga keluar deh. Ini pasti. Nah, kata-kata infer ini pasti keluar di soal. Nah, sebelum kita, tadi kan teksnya udah kita bahas ya tentang apa. Nah, sekarang kita bahas dulu. Tipe soal ini sebenarnya suruh ngapain sih? Kita disuruh ngapain sih? Oke.
Bahas dulu. Infer itu sebenarnya kita disuruh nyari inference. Inference itu artinya kesimpulan tersirat dari sebuah teks. Tersirat itu gimana, Kak? Tersirat itu berarti yang tidak dinyatakan secara gamblang ya. Jadi bentuk kalimatnya, bentuk kesimpulannya tidak disampaikan dengan jelas di teks. Kalimatnya tidak dinyatakan dengan persis di teks. Maka dari itu kita harus menarik logika kesimpulan dari sebuah teks itu. Nah, untuk menjawab soal teks inference, ya karena again dia nggak tertulis dalam teks, jadi kita harus simpulkan dengan pakai kata kunci. Gitu. Oke, pertama, tipe pertanyaannya. Di tipe soal inference ini nanti munculnya akan gini. Nah, from the text, it can be inferred from the passage that it is implied in the passage that it can be concluded. Nah, seperti itu. Jadi bedanya inference dengan summary, kesimpulan ya. Kalau summary, kesimpulan teks itu adalah kesimpulan teks secara utuh, Dek. Kesimpulan teks dari awal, dari menyeluruh gitu. Tapi kalau inference itu mungkin kesimpulan sebuah topik bahasan di dalam teks yang mana harus bisa kita simpulkan pakai logika. Jadi bukan kesimpulan keseluruhan teksnya, tapi kesimpulan sebuah topik bahasan. Oke, nah ini kita bahas ya tadi contoh soalnya. Oke. Nah, teksnya ini tadi. Nah, di sini kita lihat pilihan jawaban A, B, C, D, E. Ini bukan kesimpulan teks ini secara menyeluruh, ya. Tapi kita harus menarik kesimpulan dari sebuah topik bahasan. Kita lihat yang A. Television cooking program. Program memasak di televisi can influence, bisa mempengaruhi the choice of preference, pilihan kesukaan. Betul nggak? Kesimpulannya, televisi cooking program dengan teks itu tadi yang udah kita baca bisa mempengaruhi kesukaan pilihan. Nah, ini kurang tepat ya, karena pilihan apa nih? Preference apa? Oh, preference makanan, eating. Ya, nah, jadi kurang tepat. Yang B, television cooking program is a promising alternative untuk mengajarkan anak pola makan yang sehat. Betul, Kak? Kita lihat, bandingkan dengan yang C. The study was conducted at children's school. Oke, betul. Penelitiannya kan diadakan di sekolah ya ini tadi ya. Nah, mana tadi? Diadakan di sekolah. Nah, ini. Diadakan di sekolah yang bisa menjadi alternatif untuk mengajarkan kebiasaan makan yang sehat. Kita lihat. And proof dan terbukti mempunyai positive influence. Mempunyai dampak positif yang penting. Nah, dampak positif penting yang apa? Nggak bisa ditarik kesimpulan dari itu ya di sini. Oke, again kita C bukan, kita lihat D. The study has found, penelitian itu menemukan bahwa anak-anak cenderung makan healthy food, makan makanan sehat, seperti buah dan sayur, jika mereka juga membantu menyiapkan makanan. Oke.
Kita lihat tadi, membantu menyiapkan makanan. Nah, ini ya, ada ya. Oke. Previous research, jadi penelitian sebelumnya itu juga membuktikan kalau anak-anak juga bisa cenderung makan makanan sehat jika mereka membantu menyiapkan makanan. Nah, ini ya. However, akan tetapi karena adanya ketergantungan yang makin tinggi dengan makanan siap saji, akhirnya semakin sedikit orang tua yang menyiapkan makanan. Oke, kita skip dulu. Kita skip dulu yang D, yang E. The growing reliance, ini tadi ya, the growing reliance on ready prepared food have led memicu penurunan drop ya, penurunan dalam skill memasak anak-anak. Enggak ya, enggak berkaitan ke skill memasak, bukan. So, yang possible answer D sama D. Oke. Yang mana? Ini kita lihat ada berapa ini yang join. Oke, ini udah banyak yang join ya. Oke. Yang mana? Ya, kalian coba ikut menebak ya di sini. Jadi jawabannya yang B ya, karena di situ kita bisa simpulkan ya dari ini bisa menjadi promising tool, bisa menjadi alat yang menjanjikan untuk mendukung, mempromosikan positive changes in the children food related preference. Oke. Kenapa bukan yang D berarti, Kak? Nah, kenapa bukan yang jawaban D? Yang D ini betul, Dek. Tapi ini bilangnya the study. Penelitian ini. Padahal penelitian yang bilang kalau anak-anak cenderung lebih suka milih makanan sehat seperti buah dan sayur jika mereka membantu menyiapkan makanan itu adalah dari previous research. Iya ini. Nah, previous research artinya penelitian terdahulu gitu. Jadi bukan yang penelitian saat ini gitu. Oke, gitu ya. Oke, next. Oke, teksnya masih sama. Teksnya masih sama. Soalnya, what is the organization of the text? Organization of the passage. Nah, ini juga tipe soal yang pasti keluar. Organization. Dari kata organisasi. Pengorganisasian. Artinya adalah, belum kita cari jawabannya, nah. Oke, organization of the text itu sebenarnya kita mencari bagaimana sih cara penulis menyajikan topik ke dalam teks. Nah, bunyi di soalnya adalah how does the author organize the passage? Biasanya gini, atau yang paling sering ini deh. The authors organize the idea in the passage using gitu. In organizing the ideas, the author starts by, atau yang paling common, yang paling umum, bentuk soalnya berbunyi, how is the information in the passage organized? Ini yang paling sering. Nah, oke, kita udah tahu nih organization of the text itu sebenarnya kita mencari tahu, untuk menyusun teksnya, ya cara penyusunan teksnya itu penulis gimana sih caranya? Apakah menjelaskan, apakah mendeskripsikan gitu ya, Dek? Apakah dengan cara mengilustrasikan mungkin? Apakah dengan cara memberi contoh-contoh? Nah, kan
tiap penulis beda ya cara penyusunan teks. Nah, itu kita sebenarnya mencari tahu itu. Mencari tahu gimana penulis itu menyusun teksnya. Nah, jenis-jenis organization of the text itu juga banyak ya. Ada classification, tadi ya Kakak umum bilang kan, ada pengklasifikasian dari umum ke khusus, menyatakan sebuah sebab akibat, memberikan definisi, memberikan contoh, atau memberikan urutan chronological order. Oke, kita kembali ke soalnya tadi. Nah, teksnya ini tadi ya masih sama. Kita lihat bagaimana teks ini disusun oleh penulis. Kita lihat, kita bandingkan. Kalau pilihan yang A, ada masalah yang diikuti oleh solusi. Ada masalah yang diikuti solusi. Apakah menonton TV yang menyajikan program memasak sehat, bikin anak, menyemangati anak untuk makan sehat itu sebuah masalah? Nah, ini jelas bukan ya, karena ini bukan sebuah masalah. Ini kita coret. Oke, jelas bukan. Nah, lalu yang B, pros and cons, yaitu pro dan kontra, setuju dan tidak setuju. Jelas enggak ya? Karena di sini enggak menyajikan dua point of view, enggak menyajikan ada kubu yang setuju, ada kubu yang menolak, gitu enggak kan? Ya, kita B coret. A, deskripsi tentang televisi cooking program, jelas enggak ya. Bukan tentang deskripsi apa sih itu cooking program, jelas enggak. Yang D, general classification of the efficient cooking program. E, explanation of study result. Nah, karena ini tadi di awal sudah dijelaskan ya, ada sebuah penelitian, the study show. Nah, sebuah penelitian yang bilang, yang hasilnya mengindikasikan ini tadi. Berarti cara penulis menyusun teksnya adalah dengan memberikan penjelasan, ya, pemaparan tentang sebuah hasil penelitian. Nah, ini dia. Oke, ini tipe soal yang ya yang mudah ya. Jadi kadarnya itu LOTS ya, low order thinking skill. Jadi kalau bisa jangan sampai keliru, yang penting kalian teliti aja. Nah, itu. Oke. Terus nah itu tadi. Oke, itu tadi teks 1 ya. Ada terdiri dari 3 soal yang berbeda. Kita sudah belajar main idea, terus penarikan kesimpulan tersirat, dan juga cara pengorganisasian atau penyusunan teks. Oke, mungkin ada yang tanya? Oke, kalau belum, nih deh. Tipe soal berikutnya, ini yang juga sering keluar. Nah, kita mencari relationship atau hubungan antara A dan B. Ini ada teks ya, ini teksnya. Oke, ini teksnya. Soalnya berbunyi, the author's idea of the relationship between 11 non-essential amino acid and human body is analogous. Oke, ini juga pasti keluar deh. Ini adalah tipe soal untuk mencari analogi, ya, mencari analogi. Nah, sebelum kita cari jawabannya, kakak beri penjelasan sedikit dulu. Analogi itu artinya apa? Kak, analogi itu adalah perumpamaan. Analogi itu ibarat, gitu ya, perbandingan. Di mana yang format analogi yang bisa kita gunakan untuk membandingkan adalah A banding B sama dengan C banding D, gitu. Let's see. Nah, tadi tipe pertanyaan yang muncul di soal ya, itu adalah biasanya berbunyi, the author's idea of the relationship between ini
is analogous with gitu. Atau mungkin soalnya juga berbunyi the following part associated word are relevant with the idea. Nah, intinya gitu. Ada banyak deh tipe analogi, itu ada banyak ya. Kita bisa menganalogikan, mengumpamakan sebuah hubungan dua benda itu kayak A penyebab, B akibat. Jadi ada A yang menyebabkan B gitu. Contohnya fatigue, yawning. Fatigue, kelelahan menyebabkan menguap gitu. Itching, gatal ya, rasa gatal menyebabkan scratching, menggaruk. Nah, ada cause effect. Atau juga mungkin tipe analogi part to whole. Ada sebagian kecil yang sebenarnya adalah bagian dari suatu keutuhan. Nah, jadi oke, sebelum kita bahas, intinya kalau mau jawab soal analogi memang harus tahu artinya dulu, Kak. Ya, sebenarnya arti dari ininya ya, arti dari pilihan jawabannya. Atau mungkin kalau memang mungkin kamu belum tahu artinya, kamu bisa singkirkan jawaban yang salah dengan cara gitu. Nah, tipsnya adalah cari hubungan dua buah objek di dalam teks itu, lalu kamu pakai kata yang sama untuk menghubungkan dua buah objek lain. Oke, kita coba ya. Tadi teksnya ini. Nah, a balanced diet contain protein. Jadi makan yang seimbang itu mengandung protein yang terbentuk dari amino acid ya, asam amino. There are 20 types of amino acid. Ada 20 jenis asam amino yang mana 16%-nya adalah tubuh, membentuk berat tubuh seorang. Kita fokus langsung ya, Dek, ke soalnya. Kita suruh nyari hubungan ini, Dek. Oke, suruh mencari hubungan 11 non-essential amino. Ini kita anggapkan ini A ya. Ini A dan juga human body. B. Nah, kita anggap gitu. Kita nyari analogi A ke B di dalam teks dulu. Langsung kita skimming ya, kita cari kata kunci ini di dalam teks. Nah, ketemu ya. Nah, ini ketemu nih. Udah ketemu. There are 9 essential amino acid. They are protein that body cannot produce itself. The 11 ini kata kuncinya, the 11 non-essential amino acid on the other hand are produced. Nah, ini ketemu ini hubungannya. Nah, apa produce? Produksi. Dari kata produksi, menghasilkan. Berarti ini artinya dihasilkan ya, bentuknya pasif ya. Maaf ya teman-teman, sepertinya ada gangguan koneksi dari pihak tentornya. Jadi harap ditunggu sebentar, kita usahakan koneksinya agar cepat kembali lagi. Jadi sambil nunggu tentornya bisa diceritain dulu ya, ini kalian kendalanya untuk UTBK kan kurang dari 1 bulan lagi, 28 hari lah. Dari 7 mata pelajaran yang membuat kalian paling susah di mata pelajaran mana? Dari 7 subtes ini. Penalaran matematika. Kebanyakan PK dan VM ya? Penalaran PK dan VM matematika. Oke. Baik. Nanti dia dicobalah kita, kalau bisa nanti kita coba minta. Oh, kalau kalian ada pertanyaan, misalkan ada soal yang nggak ngerti, bisa di-share di grup, nanti bisa dibantu di-forwardkan ke tentornya, mungkin bisa membantu nanti.
Siap. Di sini udah join di grup Telegram semua kan, atau ada yang belum join di grup Telegram? Nah, kalau misalkan yang sering muncul untuk PK yang sering muncul, jadi gini aja, misalkan kalian ada soal yang nggak ngerti di PK yang menurut kalian sering muncul, share aja di grup, nanti dibantu ke forwardkan ke tentornya. Join di WA. Ini grupnya ada yang di Telegram loh, bentar ya, di-share dulu linknya untuk yang di Telegram. Nah, di itu untuk link yang Telegram, nanti jika ada pertanyaan bisa kalian share di grup Telegramnya. Untuk WA kita nggak ada ya untuk yang ini. Untuk season ini, untuk yang tahun ini kita adanya di Telegram Kak. Jadi nggak ada yang via WA. Kak, mau nanya, biasanya kalau soal yang tahun lalu itu ada keluar nggak di tahun ini sama persis? Bisa sih tahun lalu keluar untuk yang soal itu ya, apa eh, apa namanya, TPS ya. Yang TPS bisa ada kemungkinan yang tahun kemarin keluar bisa saja keluar tahun ini. Tapi untuk pasti keluar atau enggaknya kita juga belum tahu ya, karena kan emang ini sistem baru dari tahun sebelumnya nggak begini. Jadi kita nggak bisa memastikan, tapi kita bisa lihat dari misalkan dari soal-soal yang tahun kemarin di TPS HOTS yang sering keluar itu kemungkinan besar sih keluar, dan tipe-tipe soal yang kemarin sempat di-share awal-awal keluar kan sempat ada share tuh jenis-jenis soalnya, atau mungkin kalian bisa ngecek di itu di websitenya SNTMB BP3, di situ ada soal-soalnya, tipe-tipe soal yang kemudian keluar, di situ juga bisa dicek, itu website resmi dari Kemdikbud. Ya, mungkin tambahan dikit ya buat ini adik-adik. Nah, untuk buku yang tadi dikasih tahu oleh Kak Sabrina itu udah melalui prediksi-prediksi dari ketentuan menteri nih, terus dikombin sama apa namanya soal-soal dari yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk materi insya Allah itu sama. Kemudian paling cuman kalau kalian paham nih materinya, insya Allah kalian akan gampang gitu mengerjakan soal-soalnya gitu. Oke. Maaf, Mas, tiba-tiba keluar. Oke, kita coba lagi. Tadi tiba-tiba keluar. Oke. Oke, Dede, kita lanjutkan ya. So sorry tadi ada sedikit error. Nah, ini kita lanjutkan. Oke. Nah, kita masih lanjut ini tadi. Nah, oke. Oke, relax ya. Yang tadi mungkin keluar kayak masuk lagi. Oke, thank you. Nah, kita lanjutkan Dede ya. Oke. Nah, berkaitan dengan analogi tadi, kita coba cari analoginya. Nah, nih tadi. Oke. Hubungan antara 11 amino acid. Hubungan antara 11 asam amino dengan tubuh. Nah, di sini the 11 non-essential amino acid on the other hand
are produced, diproduksi oleh tubuh. Jadi kita tahu ini kita ibaratkan ini A, ini B, gitu ya. Jadi ada A, kalau berdasarkan teks, kita balikan lagi ke teks ya. A ini dihasilkan oleh B. Berarti kita juga harus sama, nyari suatu yang A, ini berarti yang sisi sini itu A, sisi sini yang B. Gitu kan ya. Ada A yang sifatnya dihasilkan. Nah, harus sama kayak ini ya, dihasilkan oleh B. Kita lihat apakah chicken ayam dihasilkan oleh X? Jelas tidak ya. Apakah rain hujan dihasilkan oleh flood? Oke, flood ini apa? Banjir ya. Anggap aja mungkin kalian nggak tahu. Anggap aja mungkin kalian nggak tahu artinya flood. Kalian bisa keep ini. Lihat C. Apakah smoke, asap, dihasilkan oleh polusi? Enggak ya. Apakah milk, susu, dihasilkan oleh sapi, ko? Nah, jelas ya ini ketemu. Nah, jawabannya yang D. Oke, kita lihat yang E, compare dengan yang E deh. Apakah olahraga rutin dihasilkan oleh tubuh yang sehat? Tidak. Ya, jawabannya yang D. Jadi gitu ya tadi. Caranya gimana? Kalau ada analogi, kita gunakan setelah mengetahui hubungan A sama B di dalam teks, kita pakai kalimat yang sama untuk mengibaratkan pilihan-pilihan jawabannya. Karena tadi di teks sudah dapat ya hubungannya, are produced dihasilkan, berarti kita juga pakai kalimat yang sama buat membandingkan di pilihan jawaban. Oke, ini ada beberapa chat masuk. Iya, karena yang opsi A kebalik, betul. Kalau yang A itu harusnya ayam menghasilkan ya, bukan dihasilkan ya. Jadi maksudnya telur dihasilkan ayam. Oke, tinggal beberapa soal lagi. Kita next. Kita hapus dulu. Oke, nah tipe soal berikutnya. Ini ada tipe soal yang mencari informasi spesifik. Mencari informasi spesifik di dalam teks. Nah, kalian amati deh. Walaupun ini tadi teksnya panjang ya, kalian lihat ini tadi teksnya panjang mungkin. Nah ada teks panjang kan ya? Teksnya panjang, waduh panjang banget Kak. Kamu lihat, ada soal di dalam teks ini yang sebenarnya bisa dikerjakan dengan cepat. Nah ini, menurut teks tersebut, internet, mobile phone, dan email berkontribusi terhadap perkembangan di distance learning. Karena, nah ini adalah tipe soal untuk mencari specific information. Jadi caranya langsung aja pakai kata kunci ini ya. Langsung cari kata internet, kaitan internet, HP, dan juga email berkontribusi terhadap pertumbuhan. Grow itu bertumbuh ya, pertumbuhan yang cepat. Ya, percepatan pertumbuhan distance learning. Karena, nah, kita kembalikan ke dalam teksnya. Oke. Coba kita pahami lagi. Oke, kita cari kata kunci apa tadi? HP gitu ya. Terus apalagi? Mobile phone dan juga pertumbuhan. Adanya dengan pertumbuhan distance learning. Kita cari, kita skimming. Nah,
Nah, ini ketemu. Nih, ada kata internet. Ya kan, ketemu mobile phone. Nah, ini, and email berkontribusi terhadap distance learning. Nah, di sini ada consequently. Akibatnya, penggunaan internet, HP, dan email berkontribusi ke pertumbuhan distance learning. Penyebabnya apa? Berarti harus di kalimat sebelumnya. The connection of learner, teacher, and instructional resource become less dependent. Ya, jadi karena adanya hubungan antara learner, murid, guru, dan juga sumber instruksi, sumber belajar ya, menjadi less dependent. Nah ini, menjadi kurang bergantung. Tidak terlalu bergantung dengan adanya apa? Dengan adanya physical proximity, ya, jaringan maksudnya kedekatan fisik. Karena as communication system, karena sistem komunikasi itu semakin become more sophisticated. Nah, semakin lebih canggih dan semakin tersedia dengan luas. Widely available. Nah, berarti jawabannya ya udah itu. Ya, kalian nggak harus kayak tahu bahas arti perkata dari awal ini sampai akhir gini enggak ya. Jadi pakai kata kunci aja. Untuk tipe soal yang enggak tadi ya. Untuk tipe soal yang enggak tadi. Nah, sehingga tadi karena apa? Jawabannya karena communication system become more sophisticated and widely available. Nah, jawabannya yang D. Oke. Oke, next. Oke. Nah, berikutnya adalah ini dek, mungkin yang dirasa sulit ini tipe soal HOTS ya, atau High Order Skill ini adalah tipe soal restatement. Apa itu restatement, Kak? Nah, soalnya biasanya berbunyi, ini teksnya masih sama ya, teksnya tadi. The sentence bla 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 can be restated as, bisa dinyatakan kembali seperti. Nah, tipe soal restatement ini agak susah karena artinya kita harus mengulang sebuah pernyataan tanpa menghilangkan makna aslinya. Jadi menulis kembali sebuah pernyataan yang diminta tanpa harus menghilangkan makna aslinya. Tipe soalnya di soal nanti munculnya which of the following best restate the idea restatement. Nah, ya, tips dari kakak yang pertama adalah cari sinonim. Jelas ini adalah tipe soal yang membutuhkan banyak pengetahuan kosakata deh. Karena restatement itu kan menyatakan kembali. Berarti harus tahu kata yang mirip. Berarti di sini kalian akan diuji kemampuan vocabnya. Cari sinonim, lalu analisa pola kalimatnya, mana subjeknya, mana kata kerjanya. Lalu yang terpenting, bila ada konjungsi atau kata hubung, pilih konjungsi yang bermakna relevan atau sama. Oke, kita analisa ya, yang dimintakan ini. Nah, yang dimintakan ini. Geographic separation, berarti kalian pertama-tama harus tahu arti apa dulu ini, berarti arti kata geographic. Nah, oke, kata geographic. Oke, Dek Ananda Rizkina. Oke, gimana Dek Ananda? Nah, itu kan tipsnya kan katanya bila ada konjungsi atau kata hubung yang sama ya kan, relevan kan. Ya. Itu di soal konjungsinya N. Berarti kalau di opsi kita harus pilih yang ada N gitu ya.
Terus kalau yang nggak ada N itu udah pasti salah. Atau mungkin kata hubung yang punya makna sama dengan N, Dek. Contohnya mungkin, ini kakak tuh sini aja. Ini. Nah, contohnya ya, kalau N itu misalnya dia sama kayak as well as. Nah, ini kan juga berarti N, Dek. Sama dan bersamaan juga. Nah, nih. Atau dengan misalnya food, titik. Nah, artinya sama. Atau juga kata hubung yang punya makna lain. Misalnya seperti contoh, although, nah itu sama kayak, apalagi, although itu artinya walaupun, sama kayak even though, ya, sama kayak despite, sama kayak in spite of. Nah, jadi nih yang biasanya mengecoh itu karena ada kemiripan-kemiripan ini. Jadi kalian harus tahu miripnya, makna yang miripnya gitu, Dek Anissa. Nah, makanya kita di sini kita nih ya, kita analisa coba bareng-bareng. Oke. Geographic separation. Perpisahan, separate, separasi, pemisahan geografis. Geografis itu adalah sesuatu yang inherent. Nah, inherent, nah ini ya, makanya kemampuan vocab-nya kalau yang di restatement ini menguji kemampuan vocab deh. Inherent itu sama artinya dengan bahasa Indonesianya adalah melekat. Nah, sinonimnya adalah sama kayak ingrained. Ingrained yang sudah dari dalam atau turun temurun gitu, atau suatu yang sudah krusial ya, sudah paten, sama kayak innate. Nah, artinya melekat ini sama sesuatu yang memang sudah ada. Nah, jadi suatu yang penting, yang krusial dari suatu hal tersebut. Nah, jadi pemisahan geografis ini adalah sesuatu yang penting ya, adalah sesuatu yang penting dalam adanya distance learning. Dan waktu, time, itu bisa also memungkinkan separate, tadi apa separate, memisahkan antara siswa dan guru. Oke, jadi harus, nih ya, sama ya, kita lihat. Geographic location, oke, ada di sini sama. Memisahkan guru dan murid. Guru guru dan murid. Padahal yang memisahkan guru dan murid apa di sini tadi subjeknya? Time ya, waktu. Waktulah yang memisahkan antara guru dan murid dalam sebuah distance learning. Jadi A ini bukan. Coret, red. Oke. Kita lihat yang mana tadi. Nah, ini kita langsung bisa singkirkan jawaban ini, Dek. Jawaban D. Time is more important, lebih penting dalam distance learning daripada geographical location. Nah, padahal di statement ini tadi nggak menyatakan sama sekali adanya perbandingan ya. Apa lebih penting daripada apa, enggak kan? Nah, ini langsung dicorek, ini salah. Red, corek. Nah, ini kita corek ya tadi. Ini juga salah. Ini salah. Ini juga salah karena nggak ada perbandingan. Keliru. Nah, ini salah. Terus ini salah. Nah, kita lihat. Yang C. Distance learning butuh lebih banyak waktu daripada traditional learning. Nah, padahal di pernyataan aslinya nggak ada bahas sama sekali traditional learning. Nggak bahas sama sekali pembelajaran tradisional. Ya, ini jelas
Bukan. Nah, ini ada ini salah. Oke. Berarti kita the possible answer only either B sama I. Nah, kita tinggal analisa dua dengan mengeliminasi jawaban yang jelas keliru. Yang B, separation of location. Nah, jadi pemisahan lokasi, terpisahnya lokasi adalah karakter yang penting, esensial dalam distance learning, and so is time, dan begitu pula dengan waktu. Oke, kita lihat yang E. Geographic and time, geographic dan waktu are influenced, dipengaruhi oleh distance learning. Nah, temu ya di sini, nggak enaknya kalimatnya di mana. Kalau yang di E ini bunyinya geografis dan waktu lah yang dipengaruhi oleh distance learning. Nah, ini kalau yang pilihan jawaban apa ini? Pilihan jawaban yang ini tadi, E. Ya, geografis dan waktulah yang dipengaruhi distance learning. Padahal enggak ya, bukan distance learning yang mempengaruhi geografis, ya kan? Dipengaruhi oleh distance learning. Tapi geografislah dan waktulah yang mempengaruhi adanya distance learning. Nah, ini jadi bikin keliru di sini. Nah, jadi yang bisa bermakna mirip dengan kalimat ini, dengan kalimat aslinya adalah yang B. Ya. The separation, adanya perpisahan lokasi, geografis ini sama dengan lokasi, adalah sesuatu yang inherent, yang melekat, berarti udah penting, paten dalam design learning. Begitu pula dengan waktu. Maksudnya kenapa? Ya karena dengan adanya waktu tadi juga memisahkan murid dan guru. Ya, memisahkan murid dan guru berarti juga bisa menimbulkan adanya distance learning ini. Nah, intinya gitu ya. Jadi langsung dieliminasi kemungkinan jawaban yang sekiranya memang jauh ya, enggak mengena. Nah, kayak ini tadi. Terus yang apa ini tadi? More important. Nah, itu jelas enggak. Oke, kita terbatas. Kurang satu ya, kita lanjutkan. Nah, terakhir adalah tipe pertanyaan ini deh, tipe pertanyaan target pembaca. Di sini ada teks. Nah, ini adalah tipe pertanyaan untuk menentukan media bacaan. Jadi atau mata pelajaran yang mendukung dalam sebuah teks. Nah, kita lihat military awards ya, jelas ya di sini topiknya adalah tentang militer, yang mana di United States adalah sebuah negara muda yang baru saja berevolusi dan mau menjauhkan dirinya dari apapun yang berbau-bau monarki. Terus di sini ada kata civil war, nah ini tentang perang dunia dan juga kemiliteran di Amerika. Berarti bacaan ini, topik bacaan ini misal ditaruh di sebuah pelajaran, ditaruh di pelajaran apa berarti? Yang cocok jelas bukan sains ya, ilmiah, psikologi bukan, apalagi decoration, ya jawabannya yang American History. Tipe soal course of reading deh, ini termasuk tipe soal mudah ya. Tipe soal untuk mencari disiplin ilmu. Nah, kira-kira teks ini cocoknya ditaruh di pelajaran apa gitu. Banyak ya, bisa geografi, arkeologi, kriminologi. Berarti caranya gimana? Kita tetap harus tahu ide utamanya dan topiknya. Oke, sekiranya itu sebelum kita akhiri, ya adakah yang mau ditanyakan dari adik-adik di sini? Terima kasih.
udah mengikuti FGD kali ini dengan baik dari awal pembahasan kakak, udah berantusias ikut ya. Oke, di Ananda Rizkina. Boleh balik ke pembahasan soal yang ini, belum siap baca tadi. Oh ya, mana? First of reading ya? Ini ya? Iya, Kak. Nah, jadi bunyi soalnya kayak gini deh. Biasanya, the patient would most probably be assigned in reading, in which course this patient would most probably be assigned in reading in the course on, gitu. Oke, Kak, ada ini dari pertanyaan, apakah ada tips jika kita tidak mengetahui kosakata sulit di soal, Kak? Nah, sebenarnya kalau kosakata itu akan berpengaruh sekali di kayak tipe soal tadi ya, Dek, ya, di tipe soal restatement. Tapi kita bisa analisa tadi dengan cara apa, walaupun mungkin kosakata kita terbatas, kita analisa langsung cari jawaban yang sekiranya keliru. Jawaban yang kira-kira udah kelihatan nyeleneh gitu. Ada kata yang nyeleneh, kita bisa eliminasi. Setidaknya menyisakan beberapa jawaban yang mungkin kayak gitu, Dek. Iya, jadi memang harus pinter-pinter yang eliminasi, Dek Marsa. Kayak tadi, Dek. Jadi kayak mintanya ngomong apa, tapi ada kata more important. Loh, kan nggak ada kata perbandingan. Oh ya langsung coret. Jadi gitu. Jadi sebenarnya vocab itu nanti akan mengikuti, Dek, dengan sering-sering latihan. Tapi ya memang harus diimbangi ya. Jadi kalau sambil ngerjain mungkin sambil buka-buka Google Translate gitu. Nah, kalau kakak tipsnya itu sukanya gini. Misal kalian belajar ya, ini kan pakai buku ini. Nah, ini kan banyak nih tip apa namanya soalnya. Ada soal prediksi, dan ini juga ada kumpulan soal dari tahun-tahun lalu, dan juga pembahasannya. Nah, setiap kali belajar, itu kalau kakak dulu, waktu mau tes UTBK ya dulu ya, itu kalau bahasa Inggris itu belajar vocabnya dengan cara ngasih notes ya di sini, kayak dikasih apa tuh mungkin dikasih sticky notes ya, atau dikasih post-it. Jadi setiap vocab, setiap paket yang kakak kerjakan itu ada vocab-vocab baru yang kakak pelajari dan beserta mencari sinonimnya. Nah, jadi contoh kayak tadi ketemu kata inherent. Inherent itu artinya apa toh? Oh, inherent itu melekat. Sinonimnya apa ya? Jadi one day, suatu hari nanti kalau ketemu kata-kata yang sama itu masih keinget gitu. Nah, itu kalau metodenya kakak yang bisa kakak sarankan. Kalau kalian punya preferensi metode lain, it's okay, yang penting gitu. Tips cari tujuan dalam teks literasi bahasa Inggris, Kak. Oke. Tujuan ya, mencari tujuan di dalam teks. Oke, ini mungkin kita bahas next ya. Atau di sini juga ada, Dek, caranya. Jadi kalau beberapa tips mencari tujuan teks itu juga sama pakai kata kunci. Biasanya waktu kita di sini terbatas, mungkin ada kesempatan kalau lain kali lagi kita bisa bahas, atau di bukunya ini juga ada beberapa tips. Kalian bisa lihat langsung, karena di bukunya ini juga ada video pembelajarannya. Videonya itu ada tips triksnya. Jadi setiap pembahasannya itu ada video, setiap paket soal ada video pembahasannya disertai tips triksnya. Oke, semangat ya yang udah di sini join ini tadi semua, yang nggak bisa kakak sebut. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah join. UTBK nggak ada esai kan Kak, nggak ada UTBK, semua pilihan ganda. Terus nanti untuk materi hari ini bakal di-share di grup Telegram ya. Jadi yang udah join nanti bisa dilihat di Telegram, akan di-share. Oke, terima kasih teman-teman yang udah bergabung. Semoga ilmunya bermanfaat. Sukses nanti UTBK-nya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.